wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Ramsyoki dari kelompok 26, mata kuliah PPM. Jadi di sini saya dari shift 2 dengan 5 akhir 020. Saya akan menjelaskan soal yang ketiga dan keempat dari shift 2. Dan saya akan menggunakan software R terlebih dahulu. PT Osik Manufacturing merupakan produsen ban mobil yang mengutamakan keselamatan berkendara. Karakteristik mutu utama yang dikontrol dalam proses produksi ban yaitu tekanan burst ban dalam satuan PSI untuk memastikan standar keamanan internasional. Department Quality Control atau QC melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan selama 12 bulan berturut-turut. Pada setiap bulan 12 unit sampel akan ban diambil secara random dari jalur produksi untuk diuji tekanan burst-nya menggunakan burst pressure tester. Hasil uji tekanan burst untuk setiap sampel ban telah dicatat sebagaimana ditampilkan pada tabel 3 berikut. Di sini ada bulan yang pertama sampai 12 dan di sini ada sampelnya dari 1 sampai 12 juga. Yang bulan 1, sampel 1 itu ada 145 dan seterusnya hingga 12 sampel ke-12 dan di bulan 12 itu ada 146. Soalnya yang pertama, hitunglah batas kendali atas dan bawah untuk pusat proses atau central line dan buatlah peta kendali yang sesuai berdasarkan data tabel 3. Yang kedua itu menggunakan aturan pola tidak wajar pada peta kendali. Apakah proses tersebut sudah terkendali? Jelaskan dan berikan alasan berdasarkan peta kendali yang dibuat. Saya akan menggunakan RStudio terlebih dahulu. Sebelumnya ini harus dibuat dulu di Excel supaya nanti biar bisa dibaca di RStudionya. Jadi yang pertama, kita file, new project. Existing directory, lalu nah di sini bisa kita masukin ke folder yang satu yang sama dengan Excel yang sudah kita buat untuk soalnya. Di sini foldernya saya taruh Excelnya. Lalu selanjutnya di sini yang pertama-tama kita menginstal package-nya terlebih dahulu, ada dua package. Yang pertama itu readXL, itu untuk mengimport dan membaca file Excel. Yang kedua itu ada install package QCC, itu untuk membuat dan menganalisis pengendalian kualitas statistik. Jadi di sini QCC itu singkatan dari Quality Control Chart. Jadi dalam software R ini QCC itu digunakan untuk membuat serta menganalisis peta kendali ataupun control chart tersebut. Jadi fungsinya untuk memantau apakah proses produksinya itu berada dalam kondisi stabil ataupun tidak stabil secara statistiknya. Kita install dulu package-nya dua-duanya. Lalu di sini udah terinstall readXL sama QCC-nya, lalu kita aktifkan package-nya di library-nya supaya biar bisa digunakan. Nah, ini udah aktif, lalu untuk selanjutnya kita ke sintaks berikutnya. Lalu selanjutnya di sini ada sintaks untuk menginput data dari Excel yang sheet 3. Jadi di sini saya menggunakan data Excel-nya itu ada di yang sheet yang ketiga ini untuk yang soal ketiga. Jadi kita di sini ditulisnya itu yang sheet ketiga. Lalu kita taruh di sini untuk mendefinisikan soal yang ketiganya. Lalu di sini ada nama file dari Excel-nya, modul 1 Tuming PPM yang dari sheet 3. Lalu selanjutnya di sini kita untuk menghilangkan kolom bulan. Kenapa? Karena hanya penanda. Jadi kolom pertama, jadi ditulisnya adalah -1, itu kenapa? Karena kolom pertama adalah bulan, jadi bulan itu sebagai untuk menanda waktu juga, supaya dari analisis kitanya ini fokus ke yang data-data angka-angkanya saja yang dibutuhkan. Untuk seperti kayak tekanan burst band-nya, lalu di sini kita print datanya. Nah, di sini ada sesuai dengan yang di Excel-nya. Lalu ke sintaks selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada selanjutnya untuk membuat peta kendali S-nya. Kenapa di sini pakai S? Karena di sini datanya kan ada 12 bulan dan sampelnya itu juga ada 12 ya. Jadi di sini menggunakan type yang S untuk membuat peta kendali ataupun standard deviation chart.
Sehingga di sini ada peta S-nya didefinisikan dulu pakai sintaks yang kece, data 3 dari pendefinisian yang pertama, type-nya itu S, lalu title-nya kita untuk menggunakan judul dari diagramnya itu peta kendali S, tekanan burst band, ini name-nya. Lalu untuk yang sumbu X-nya itu menggunakan subgroup. Dari waktunya itu ada bulan 1 sampai 12. Ya lab-nya itu ataupun sumbu Y-nya itu menggunakan standar deviasi tekanan. Lalu lalu di sini kan ada true. True itu bisa dibilang untuk sintaks yang prosesnya itu stabil dan tidak ada masalah. Tapi untuk sebaliknya kalau dia misalkan false itu artinya prosesnya itu tidak stabil ataupun ada yang keluar gitu. Lalu selanjutnya di sini kita bisa melihat data yang keluar dari batas kendali menggunakan sintaks peta S dari violations. Jadi di sini sintaks violations, peta S violations itu untuk menampilkan subgroup uh, dari yang bulan itu yang keluar dari batas kendali. Kalau misalkan bulan tersebut punya variasi terlalu besar ataupun kecil dibanding proses yang normal. Jadi dia bisa ketahuan. Ini kita running dulu. Oke, jadi di sini kan ada dua ya. Dia ada peta PTS violation beyond limit sama yang violating runs. Jadi di sini uh, untuk yang beyond limits itu untuk menentukan subgroup ataupun nama yang keluar dari batas kendali UCL ataupun LCL. Jadi di sini kan hasilnya integer atau nol. Itu berarti artinya tidak ada satupun data yang ataupun subgroup dari yang bulan itu yang keluar dari batas kendali. Selanjutnya di sini ada violating runs itu juga digunakan untuk pola yang tidak wajar dalam data, misalkan terlalu banyak titik-titik ataupun data-data yang di atas ataupun di bawah dari CL-nya. Jadi hasilnya itu kan numerik, berarti polanya itu tidak ada pola yang tidak normal ataupun semuanya itu sesuai dengan rule yang sudah dideteksi. Selanjutnya ke sintaks berikutnya. Kita running yang ini. Jadi sini ada batas LCL-nya itu ada 0,465 dan UCL-nya itu adalah 2,167. Di sini ada control limit dari LCL sama UCL. Dan di sini ada standar deviasi dari seluruh datanya yaitu adalah 1,335 dan center of group statistik itu ada 1,31. Dan di sini ada grup sampelnya ada 12 dan bulannya juga ada 12. Nah, ini untuk hasil grafiknya di sini juga sama. Dia tidak ada yang keluar garis ataupun yang tidak normal gitu. Jadi semuanya itu dalam batas kendali normal. Yaitu masuk di range antara UCL dan LCL-nya. Selanjutnya di sini karena ini tidak ada yang keluar dari batas kendali sehingga kita tidak usah menggunakan penghapus data keluar untuk batas kendalinya. Lalu selanjutnya kita untuk membuat peta kendali dari X-bar-nya. Jadi di sini definisin dulu untuk type-nya itu X-bar. Lalu di sini pakai juga X-nya itu bulan, Y-nya itu untuk rata-rata tekanan. Jadi di sini X-bar itu untuk memastikan rata-rata dari seluruh prosesnya itu stabil. Kita running. Dan di sini didapatkan bahwa X-bar-nya itu memiliki control limit-nya itu ada LCL 145,69 dan limitnya itu UCL dari kontrol limit dari UCL-nya itu 147,7. Dan di sini ternyata ada yang melewati batas dari LCL dan UCL. Jadi dari diagram ini kalau ada yang keluar batas itu harus dicari tahu dulu apa penyebabnya bahwa dia itu melewati batas dari UCL dan LCL-nya. Selanjutnya kita ke nomor yang 4. PT Siko Footwear merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi sepatu kulit berkualitas untuk pasar domestik dan ekspor. Setelah dilakukan evaluasi kualitas menggunakan pendekatan Statistical Quality Control atau SQC, ditemukan bahwa beberapa karakteristik mutu kritis seperti kekuatan jahitan, ketahanan sole finishing permukaan, dan
kerataan untuk menunjukkan hasil yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Untuk mengidentifikasi akar permasalahan dari cacat produk sepatu yang sering terjadi, Departemen Quality Control atau QC melakukan analisis menggunakan fishbone diagram atau diagram tulang ikan atau cause and effect diagram. Analisis dilakukan berdasarkan 6 faktor utama 6M, yaitu man, machine, method, material, measurement, and environment. Hasil dari investigasi penyebab utama masalah cacat produk sepatu telah dirangkum dalam tabel 4. Yang pertama itu ada man, ada operator kurang teliti, operator kurang terlatih, mesin jahit tidak terkalibrasi, dan ada 3 di sini penyebab utama dari permasalahan cacat produk sepatu, dan sampai environment, yaitu pencahayaan ruangan yang kurang serta debu dan kotoran berlebihan. Lalu buatlah fishbone diagram berdasarkan data pada tabel 4 dengan menggunakan software Minitab dan RStudio. Saya menjelaskannya RStudio terlebih dahulu. Jadi ini untuk yang pertama, menginput data seperti biasa, seperti soal yang ketiga tadi. Dan di sheet 4 kita juga bikin sheetnya. Lalu untuk membuat fishbone diagram kita menggunakan syntax, cone, and effect. Di sini kita juga ada listnya, itu ada dari man, yaitu didefinisikan dari yang dari man-nya. Lalu untuk mesin juga mesin selanjutnya dari environment, hingga di sini ada environment. Jadi kita itu uh, akan mengambil dari kolom-kolom yang Excel-nya itu. Lalu di sini tujuannya itu intinya fishbone diagram ini untuk menganalisis dari penyebab cacat sepatunya ini berdasarkan data yang sudah tersedia. Jadi tujuannya itu untuk memetakan faktor-faktor penyebab masalah kualitas supaya mudah dicari solusi dari perbaikannya. Lalu di sini kita di sini didapatkan bahwa ini adalah fishbone diagramnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang di MATLAB. Maaf, maksudnya Minitab. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang di Minitab. Jadi di sini ada nomor 1, itu kenapa pakai R, X bar R, kenapa? Karena di sini itu sampelnya ada 10. Jadi kayak dia nggak perlu pakai yang S karena di sini sampelnya masih 10. Di sini semuanya in control dan tidak ada yang melebihi UCL dan LCL-nya. Di sini ada yang untuk range-nya itu di sini in control semua, UCL-nya adalah 0,995, di sini LCL-nya 0,125, dan rata-rata dari range-nya itu ada 0,56. Di sini ada sample range, dan di sini ada sampelnya. Sampelnya itu ada 20 sampel. Dan di sini ada sampel minnya atau rata-ratanya. Di sini ada UCL-nya 8,08, di sini X bar-barnya ada 7,914, dan LCL itu ada 7,7414. Lalu di sini ada nomor 2, itu hasilnya. Di sini itu ada yang untuk individual chartnya itu, datanya itu ada yang out of control. Kenapa? Karena ada polanya itu naik, yang ada yang merah ini, dan melanggar aturan atau runs rule-nya itu. Terus habis itu selanjutnya di sini ada moving range chart, itu stabil. Jadi di sini kan stabil ya, dan jarak antar datanya itu konstan, tapi prosesnya itu bisa bergeser secara sistematisnya. Lalu di sini jadi kesimpulannya adalah proses produksinya itu tidak stabil, sehingga ada faktor dari penyebab khusus ataupun yang terjadi pada ketika proses produksinya yang membuat nilai itu terus meningkat dan tidak terkendali atau out of control. Selanjutnya di sini ada UCL-nya, itu yang individual ada 18,16, yang X-nya atau rata-ratanya itu 15,5, LCL-nya itu ada 12,84, dan di sini banyak data yang keluar. Lalu ataupun out of control. Lalu selanjutnya di sini ada UCL-nya 3,267, ataupun yang rata-ratanya itu ada 1 dan LCL-nya itu ada 0. Selanjutnya yang nomor 3. Lalu untuk yang nomor 3, di sini kan ada X bar-nya, di sini ada 2 yang melampaui batas dari UCL dan LCL-nya, yaitu ada data kelima dan 9. UCL-nya ada 147,9, dan X bar-barnya itu ada 146,7, dan LCL-nya itu 145,5. Dan di sini ada untuk yang S-nya atau sampel STDF-nya itu ada UCL-nya 2,2, yang untuk rata-rata dari S-nya itu ada 1,3, dan LCL-nya itu ada 0,46, dan di sini nggak ada yang melampaui batas. Jadi di sini untuk perbaikannya saya akan menyampaikan yang di RStudio terlebih dahulu.
Jadi sini kita akan melakukan perbaikan dari X-bar-nya. Pertama itu ada hapus grupnya, yaitu kan tadi ada yang data ke 5 dan 9 ya. Jadi kita running aja. Dan di sini selanjutnya kita akan mencari rata-ratanya. Dan di sini udah dalam keadaan terkendali dari UCL, dari CL dan LCL-nya. Lalu kita akan mengecek ringkasannya bahwa di sini control limitnya itu ada LCL 0,45 dan UCL-nya ada 2,102. Lalu kita running lagi dan di sini ada control limitnya itu ada 145,96 dan UCL-nya itu ada 147,91 dan di sini kan tadi udah dihapus dari dua datanya yaitu dari data 5 dan 9 sehingga di sini number of group-nya itu ada 10. Begitu juga dengan yang di sini untuk yang grup sample size-nya itu ada 12 dan number of group-nya itu ada 10 juga. Jadi di sini adalah untuk yang S-nya dan yang di sini yang LCL 145,94 itu adalah untuk yang X-bar-nya. Bahwa di sini sudah um, tidak ada yang out of control. Lalu kita running selanjutnya dan di sini dapat diringkas ataupun dapat dilihat bisa dilihat untuk jumlah yang melampaui batas ataupun out of control itu ada integernya 0 dan numeriknya itu 0 untuk violating runs dan beyond limitsnya. Dengan menggunakan sintaks peta S fix untuk violations. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbaikan yang di Minitab. Lalu di sini yang Minitabnya di sini kan ada yang out of controlnya itu 5 dan 9. Maka di sini yang kelima dan 9 itu akan dihapus. Di sini ada dihapus, delete, dan yang ke-9 juga ini di delete. Lalu kita selanjutnya selebihnya datanya akan kita masukkan ke Minitab dan kita akan melakukan comparing dengan yang di RStudio yang sudah saya jelaskan tadi untuk perbaikan X-bar-nya. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 3 ini adalah perbaikan dari yang X-bar-nya. Di sini sudah dalam in control semua dan hasilnya sama dengan yang di RStudio. Selanjutnya di yang nomor 4 ini ada fishbone. Lalu di sini yang nomor 4 fishbone diagram permasalahan cacat produk sepatu kulit di PT Siko Footwear. Itu di sini ada barang utamanya, yaitu ada cacat produk dari sepatu kulitnya itu sendiri. Dan di sini yang warna merah. Dan untuk batang temanya yang selanjutnya maksudnya yang ada 6M dan 5M dan 1E itu ada measurement, methods, man, machine, material, dan environment itu termasuk kayak tema dari akar permasalahannya dan di sini ada batang dari yang ujung itu termasuk detail dari keenam bab dari penyebab permasalahan dari cacat produk sepatu kulit tersebut. Dan di sini ada measure, contohnya ada 2 pengukuran dimensi sole yang tidak tepat, serta penyebab lainnya itu ada pengukuran ketebalan perekat yang tidak tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.